Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid At-Thayyibah, hafizakumullah wa ra'akum. Yang kami hormati pula para asatidz, para ulama maupun tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga hadirin jamaah sholat subuh, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang manusia yang beragama Islam, seorang muslim dan seorang mukmin, seringkali mendengar kata iman. Terlebih dalam suatu acara perayaan hari-hari besar Islam, kita sering mendengar MC akan mengatakan kita harus bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena Allah selalu memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Betul ya, Pak? Tapi kadangkala atau mungkin masih banyak dari muslim maupun mukmin itu sendiri belum mendalami dan memaknai apa itu Islam dan iman sendiri. Maka di antara definisi iman yang harus kita pahami dan kita maknai bersama, di antaranya adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Jadi iman bukan hanya sekedar percaya, yakin, tapi membenarkan. Ketika kita membaca dan mempelajari tentang rukun Islam dan rukun iman, misalkan rukun imannya saja kita ambil, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdirnya Allah baik dan buruknya. Dari 6 keimanan tadi, semuanya tidak ada yang bisa kita lihat, tidak ada yang bisa kita rasakan, tidak ada yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita kecuali Al-Quran. Betul ya? Kita bisa melihat Allah, bisa melihat malaikat, bisa melihat kitab Taurat, Zabur, Injil, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Isa, hari kiamat, takdir bagaimana bentuknya. Maka 6 keimanan tersebut bukan hanya sekedar kita percayai dan yakini, tapi harus kita benarkan keberadaan dan kewujudannya. Setelah kita membenarkan akan adanya Allah, Rasul-Rasulnya Allah dan yang lain sebagainya, kita buktikan keimanan tadi dengan al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisannya. Maka ketika ada seorang manusia, dia mau masuk ke dalam agama Islam, setelah dia mempercayai, meyakini, dan membenarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, dia harus membuktikan keimanannya tadi, kepercayaan dia tadi tentang Tuhan itu adalah Allah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita kan alhamdulillah nggak perlu secara terang-terangan mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena kita sudah lahir dari orang tua yang beragama Islam. Tapi mereka yang lahir belum dalam keadaan Islam dan iman, ketika mau masuk ke dalam agama Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan keimanannya dengan 2 kalimat syahadat. Nah, iman bukan hanya sekedar membenarkan di dalam hati dan juga mengikrarkan dengan lisan, tapi juga bisa teraplikasikan, terbuktikan, terlihat dari bagaimana seorang manusia itu bertindak dan berlaku. Wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badannya.
Jadi semakin baik keimanan seorang manusia, maka seharusnya semakin baik dia menjadi manusia, semakin baik dia menjadi seorang pribadi yang muslim dan mukmin. Maka sangat sungguh aneh ketika dia mengaku beriman tapi tidak membuktikan keimanannya dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan dengan anggota badannya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda keimanan. Kalau di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Beliau pernah menyebutkan bahwa tanda keimanan, cabang keimanan itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Berarti kalau dari hadis ini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa tanda-tanda keimanan itu 70 atau 60. Antara dua itu. Nah, yang ingin kita bahas 3 saja pada kesempatan kali ini. Di dalam hadis yang lainnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, mungkin kalau sekarang kita analogikan, setelah sholat subuh selesai dari masjid, beliau jalan dari masjid ke rumahnya. Sebenarnya kalau kita lihat replika Masjid Nabawi, rumah beliau itu ya di sampingnya Masjid Nabawi langsung. Anggap saja beliau sedang berkeliling di sekitar kota Madinah. Ketika beliau sedang berkeliling itu bertemu dengan para sahabat. Ketika bertemu dengan para sahabat itulah Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Kalau kita kan ketemu tetangga pasti nyapa kan, Pak? Pak, gimana kabarnya hari ini? Lagi jalan pagi, olahraga pagi, entah itu lari, entah itu jalan, ketemu teman, ketemu tetangga yang kita tahu dia sedang melihat kita, kita sapa. "Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Sehat gak Pak?" Gitu. Rasulullah juga begitu ketika bertemu dengan para sahabat. Ditanyalah mereka, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ketika sahabat ditanya oleh Rasul, mereka menjawab, beliau menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami pagi hari ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini juga bisa jadi acuan kalau bapak-bapak ditanya sama tetangganya, sama temannya, "Bro, gimana kabar hari ini?" "Alhamdulillah, masih beriman." Jadi sahabat ditanya, "Bagaimana keadaannya pagi hari ini?" Kalau kita kan template jawabannya, "Alhamdulillah baik Pak, masih sehat." Kalau sahabat ditanya, "Alhamdulillah pagi hari ini kami masih orang-orang beriman." Ketika Rasul mendengar jawaban para sahabat, ditanya lagi, "Wa ma alamatu imanikum?" Dan apa tanda keimanan kamu sekalian? Bapak-bapak andai kata ketemu ustadz, ketemu kiai di jalan, ditanya kabar, terus bapak-bapak jawab tadi, "Alhamdulillah saya masih beriman kiai, saya masih beriman ustadz." Terus ustadznya nanya, "Loh, apa tanda keimanan bapak?" Ditanya kayak gitu. Bisa jawab nggak kira-kira Pak? Nah, para sahabat ketika ditanya, "Apa tanda keimanan kamu sekalian?" Beliau menjawab, mereka menjawab, "Nasbiru 'alal bala'i wa nashkuru 'alal rakhai wa narda bil qada." Kami adalah orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur atas kelapangan, wa narda bil qada, dan ridho dengan qada atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah mengatakan kepada mereka, faqala alaihi salam, "Antumul mu'minuna haqqa wa rabbil Ka'bah." Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalian adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Jadi dari riwayat ini kita mendapatkan 3 tanda keimanan yang itu diucapkan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah nasbiru 'alal bala, kami adalah orang yang sabar ketika mendapatkan ujian.
nashkuru 'ala raha, bersyukur, kami adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, kenikmatan. Dan yang ketiga adalah nardo bil qada, kami adalah orang yang ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tanda keimanan yang pertama adalah ketika ujian menimpa hidup kita, kita harus bisa meresponnya dengan baik, yaitu sabar. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang respon atau apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia ketika dia mendapati atau melewati suatu fase kehidupan di dalam hidupnya, itu responnya atau apa yang akan dia lakukan terhadap peristiwa hidup itu sesuai dengan POV-nya dia. Bapak-bapak tahu POV ya? Pak, tahu POV nggak? Ini bahasa anak-anak zaman sekarang nih, POV, point of view, cara pandang. Untuk merespon suatu kejadian di dalam hidup harus memiliki POV yang tepat agar bisa melewati kejadian tersebut dengan baik, dengan ridhonya Allah, dengan ketentuannya Allah. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim dan mukmin, POV-nya adalah POV kita sebagai manusia. Manusia diberikan oleh Allah akal untuk bisa mengumpulkan POV-POV tersebut supaya merespon kejadian itu dengan baik. Maka POV yang harus kita miliki sebagai seorang muslim adalah POV-nya Allah yang dituangkan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, sehingga setiap episode kehidupan yang kita lewati kita bisa meresponnya, kita bisa melaluinya dengan sikap yang terbaik. Nah, orang hidup di dunia ini tidak mungkin hidupnya tidak pernah terlepas dari ujian, betul Pak? Karena itu adalah konsekuensi ketika kita hidup di dunia. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah mendapatkan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang beriman sedangkan mereka tidak diuji? Jadi konsekuensi keimanan adalah ujian. Kalau kita ngaku beriman, ngaku percaya kepada Allah, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka konsekuensinya adalah ujian akan selalu mendatangi kehidupan kita. Bapak-bapak, yang kita saja bukan makhluk terbaik yang Allah ciptakan, bukan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian mendatangi hidup kita, kita menggugat Allah, kita marah kepada Allah, kenapa ujian saya begitu berat ya Allah? Sedangkan ada makhluk terbaik yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasul kita, Rasul Muhammad SAW. Ujian dalam hidupnya tidak pernah lepas, tidak pernah berhenti. Kalau bagi kami pribadi, ujian terepik, ujian terberat yang dilalui oleh Rasulullah adalah ketika beliau ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dua orang ini adalah orang yang paling mendukung dan menguatkan Rasulullah di dalam dakwahnya. Sayyidah Khadijah mendukung Rasulullah dari aspek finansial. Sayyidina Abu Thalib, paman Abu Thalib, mendukung dakwah Rasulullah dari aspek politik. Karena Sayyidina Abu Thalib, pamannya Abu Thalib adalah tokoh Quraisy. Jadi kalau ada orang Quraisy mengganggu Rasul, yang paling pertama melindungi Abu Thalib. Jadi ditinggal dari aspek finansial yaitu Sayyidah Khadijah, dan aspek politiknya pamannya Abu Thalib. Meninggalnya dalam tahun yang sama dengan jarak yang berdekatan. Nah, untuk menghibur Rasulullah,
menghilangkan rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah, beliau diberikan hadiah oleh Allah dengan diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha yang kita kenal peristiwa Isra Mi'raj. Berapa lama Isra dan Mi'raj, Pak? Berapa lama? Dalam waktu 1 malam. Ujiannya dalam 1 tahun tadi Rasulullah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah dan paman Abu Thalib. Diberikan hiburan oleh Allah, diberikan kenikmatan, kelapangan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala hanya dalam waktu 1 malam. Begitu turun kembali lagi ke kota Mekah, menyampaikan apa yang beliau alami dalam waktu 1 malam tadi. Apa respon orang-orang kafir Quraisy saat itu? Tidak ada yang percaya, mencaci Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad pembohong. Jadi baru dihibur oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, langsung bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha tadi, tapi begitu Rasulullah turun menyampaikan apa yang beliau alami, ditolak dan dicap pembohong oleh orang-orang kafir Quraisy. Baru aja diberikan kenikmatan oleh Allah, begitu turun dapat ujian lagi. Jadi kalau misalkan kita nih 7 hari ke belakang misalkan isinya ujian terus 1 hari dapat kenikmatan, besok dapat ujian lagi, kok ngeluh? Kita siapa, Pak? Kalau di hadapan Allah, Nabi Muhammad yang makhluk terbaik di sisi Allah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, kehidupannya tidak pernah lepas dari ujian, tapi kita tidak pernah menemukan Nabi Muhammad itu menggugat Allah, kenapa ujian saya begitu berat? Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang baik dan taat kepada Allah, ketika ujian datang, kita harus tahu respon apa yang harus kita lakukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah bersabar. Karena POV yang harus kita hadirkan ketika ujian adalah part of life. Ujian di dalam hidup adalah bagian daripada kehidupan. Tidak mungkin manusia itu selalu dalam keadaan tenang, nyaman, bahagia, nikmat. Pasti ada di mana manusia itu merasakan kesulitan, kegelisahan, kesedihan, apalagi ya, bahasa-bahasa itulah yang menyulitkan hati, yang membuat hati itu resah. Maka itu sudah suatu hal yang biasa dan wajar terjadi. Dan yang kedua POV tentang ujian adalah karena kita beriman kepada Allah, maka jangan heran kok ujian gak selesai-selesai, karena itu adalah bagian daripada hidup dan konsekuensi daripada keimanan yang kita anut, keimanan yang kita pegang di dalam hidup ini. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyam." Apa aja sih ujian itu? Rasulullah menjelaskan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah. Rasa lelah itu ujian. Kita kerja dari pagi sampai sore, besok kerja lagi dari pagi sampai sore, pasti kita merasakan rasa lelah. Itu ujian dari Allah. Rasa sakit dalam waktu 1 bulan kita diberikan sakit oleh Allah. Kalau enggak 1 bulan, dalam 1 tahun kita diberikan sakit oleh Allah. Itu ujian dari Allah. Rasa khawatir, bapak-bapak punya anak, ini anak gede bakalan bagaimana, sekolahnya benar atau tidak, bisa dapat kerja atau tidak nanti, kuliah di perguruan tinggi terbaik atau tidak, ada rasa khawatir di situ. Bapak-bapak punya istri atau istri melihat bapaknya kerja, ini di kantor kerja beneran atau yang terjadi adalah perselingkuhan dan sebagainya, itu wajar. Karena itu juga bagian daripada ujian dari Allah. Rasa sedih, dapat gangguan, rasa gelisah, bahkan sampai kalau andai kata
kita diberikan oleh Allah berupa ujian yang berbentuk tertusuk duri, ibu-ibu mungkin tertusuk jarum, terciprat minyak tanah ketika memasak, itu bagian daripada ujian yang harus kita pahami. Dan ketika Allah memberikan ujiannya, tentu Allah memiliki maksud dan tujuannya. Ma yazalul bala'u bil muslimi wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Tujuan Allah memberikan ujian itu adalah targetnya agar manusia tidak memiliki satu dosa apapun ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau POV-nya kita melihat bahwa ujian adalah penggugur dosa kita, maka kita akan menjalani ujian itu dengan baik. Karena kita menyadari, oh saya sedang diuji, berarti Allah sedang mengampuni dosa kita. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya ujian itu tidak hanya menimpa diri kita sendiri, bisa menimpa keluarga kita, bisa juga menimpa harta yang kita miliki. Maka agar kita bisa menjalani kehidupan tadi, kembali lagi kepada apa yang dijawab atau apa yang dikatakan oleh para sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah, sikap dan respon terbaik yang harus kita lakukan tatkala ujian itu datang adalah sabar, karena sabar dan baik sangka itulah respon yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim, dan sebagai seorang mukmin. Dan pada hakikatnya, kalau dalam hidup ini kita masih diberikan ujian oleh Allah, berarti tandanya Allah masih sayang sama kita. Kalau dalam hidup ini, hidup kita nyaman-nyaman aja, rizki melimpah, anak berprestasi, istri cantik, istri mendatangkan kebahagiaan kepada kita, tapi kok nggak pernah ada ujian di dalam hidup, hati-hati, itu bisa dikatakan sebagai istidraj. Tapi ketika hidup kadang nikmat, kadang ujian, kadang cobaan, berarti kita masih manusia yang disayangi oleh Allah. Dan ketika kita menyadari bahasa cinta Allah itu dengan ujian, kita akan tahu bahwasanya Allah masih sayang kepada kita, maka kita harus memberikan respon terbaiknya. Kalau di dalam Al-Hikam disebutkan, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Barang siapa orang yang tidak mau menghadap kepada Allah dengan kelembutan-kelembutan kasih sayang Allah, nikmat sudah diberikan, sehat, rizki, rumah, kendaraan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kok dengan itu semua dia tidak mau menghadap kepada Allah dengan rasa syukurnya, maka Allah akan tuntun dia untuk menghadap kembali kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Jadi tinggal kita pilih, mau menghadap kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat, atau menghadap kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, sebelum yang kedua, agar kita bisa menjalani ujian itu dengan baik, Allah sudah memberikan janjinya kepada manusia, kepada para muslim, bahwa di setiap ujian itu pasti ada kemudahan, ada jalan keluar. Kalau ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ketika membahas ayat ini, ketika kami mengikuti salah satu daurah kajian guru di Mesir, namanya Syekh Ala Mustafa Naimah, beliau membuat pertanyaan dari ayat ini kepada kita sebagai audiensnya dengan membuat status statement dan bertanya. Kalau bahasa Arabnya saya agak lupa, bahasa Indonesianya kurang lebih begini. Dari ayat ini, apakah statement ini benar? Di setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan. Saya tanya ke bapak-bapak, statement ini
Di setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan. Statement yang benar atau statement yang salah? Pak, ada orangnya ini. Di setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan. Statement ini benar atau salah? Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Ibu-ibu, jawaban ini atau statement tadi benar atau salah? Di setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan. Benar atau salah? Benar. Yang jawaban paling tepat tadi ada jamaah yang mengatakan statement ini salah. Kata beliau, Syekh Ala Mustafa Naimah. Jadi kalau ada orang mengatakan dari ayat ini kok bilangnya di setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan, ini statement yang salah. Kalau saya nggak berani bilang salah, statement ini kurang tepat. Tapi kalau kata Syekh Ala Mustafa Naimah, statement itu salah. Karena ayatnya mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau bapak-bapak mengartikan ayat ini, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu kemudahan. Kalau ada Al-Quran terjemahan yang mengatakan setelah kesulitan kemudahan, itu ayat terjemahannya kurang tepat. Kalau kata Syekh Ala, salah. Karena kata yang digunakan oleh Allah itu dalam bahasa Arabnya ma'a. Kalau dalam bahasa Arab arti ma'a itu bersamaan. Statement tadi benar kalau ayat Al-Qur'annya mengatakan fa inna ba'dal usri yusra. Kalau Allah menggunakan diksi ba'da, baru statement tadi benar. Karena arti dari ba'da adalah setelah. Tetapi Allah menggunakan diksi ma'a bukan ba'da, memberikan hikmah kepada kita. Sesungguhnya di setiap kesulitan bersamaan dengannya kemudahan. Bahkan Allah tekankan di ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu kemudahan. Jadi statement yang paling tepat, statement yang benar adalah di setiap kesulitan bersamaan dengannya kemudahan. Bukan di setiap kesulitan akan datang setelahnya kemudahan. Ini harus kita pahami. Karena ayatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah terangkan, jelaskan, kabarkan di dalam Al-Qur'an itu adalah janji Allah, dan janji Allah tidak akan dihianati, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dalam kesulitan tadi, kadangkala ketika keimanan kita sedang merosot, kita tidak menemukan kemudahan di dalamnya. Betul atau betul? Jadi dari ayat ini yang harus kita yakini, karena ini adalah janji Allah, di setiap kesulitan, cobaan, ujian yang Allah berikan, datang bersamanya itu kemudahan, bukan setelahnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, tanda yang kedua yaitu adalah nashkuru ala roha, bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Karena yang harus kita pahami juga tentang POV syukur itu adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi sebenarnya kenikmatan yang kita dapatkan, kelapangan yang kita rasakan, ketenangan yang kita dapati dalam hidup ini, itu juga bagian ujian dari Allah. Allah ingin melihat bagaimana respon hambanya ketika dia diberikan nikmat. Nah, kan seringkali kita itu menganggap bahwa kesulitan, cobaan, ujian itulah yang benar-benar ujian dari Allah. Tapi ketika dapat rezeki, dapat rumah baru, mobil baru, motor baru, kita tidak pernah menganggap itu adalah ujian. Padahal hakikatnya itu semua nikmat yang kita rasakan adalah ujian dari Allah. Ketika Allah memberikan soal nikmat, maka jawabannya apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Jawabannya, respon terbaiknya dia harus bersyukur. Karena kalau dia tidak bersyukur, ya siap-siap dipanggil lagi sama Allah dengan ujian. Maka Allah mengingatkan kepada kita,
fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengkufuri nikmatku. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, memang yang menjadi permasalahan juga adalah ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Dia itu atau Allah itu sudah menetapkan di dalam Al-Quran, mengatakan bahwa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, berarti mafhumul mukhalafahnya, kalau belajar ilmu usul fiknya, pemahaman sebaliknya, ini kan pemahaman utamanya adalah sedikit dari hambanya Allah yang bersyukur. Pemahaman terbaliknya berarti orang yang bersyukur itu banyak apa sedikit? Apa? Sedikit, ya kan? Orang yang bersyukur itu sedikit, maka kita harus menjadikan diri kita itu adalah termasuk golongan yang sedikit tersebut dengan bersyukur kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah juga sudah menggambarkan ada manusia-manusia yang ketika diberikan nikmat dia lupa, padahal nikmat itu datang setelah dia memohon kepada Allah. Dalam surat Yunus ayat 12 Allah berfirman, wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Di dalam surat ini, surat Yunus ayat 12 ini Allah menggambarkan ada manusia yang datang kepada Allah ketika mendapatkan ujian, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dia datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ada yang datang dalam keadaan duduk, ada yang datang sambil dia berjalan atau berdiri, atau bahkan dalam keadaan tiduran pun dia datang kepada Allah, memohon kepada Allah agar cobaan dalam hidup dia, kesulitan yang sedang dirasakan itu Allah cabut, Allah singkirkan. Tetapi ayatnya dilanjutkan, falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Begitu Allah cabut itu kesulitannya, cobaan dan ujiannya, dia berlalu begitu saja seakan-akan dia tidak pernah datang kepada Allah. Kalau kita merenungi dan mentadaburi ayat ini fakta atau kebohongan yang Allah berikan. Ada orang lagi sulit-sulitnya datang kepada Allah, begitu diberikan kemudahan, kenikmatan, dia nggak pernah datang lagi kepada Allah, seakan-akan dia nggak pernah memohon kepada Allah. Fakta atau kebohongan? Fakta. Karena ayat Allah sudah mengatakan seperti itu. Jadi prinsipnya adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicontohkan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, memang yang menjadi permasalahan kita sebagai orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab, ketika baca Al-Quran ya lewat aja gitu, tidak mendalami, tidak memahami apa yang kita baca ya. Pasti kan bapak-bapak pernah baca ayat ini, surat Yunus ayat 12 ini, cuma karena kita masih fakir ilmu, kita nggak meresapi ayat ini, padahal ini adalah ya kabar dari Allah. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan setelah kesulitannya, tapi dia berlalu begitu saja seakan-akan dia tidak pernah datang kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diangkat kesulitan dan ujiannya Allah timpakan pula. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang terus berharap memberikan respon terbaik, kita tidak memahami bahasa cinta Allah berupa nikmat, agar kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, yang harus kita pahami pula hadirin rahimakumullah, hakikat syukur itu ada 3. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau menyebutkan, asyukru yazharu fil qalbi khudu'an wa 'alal lisani thana'an wa i'tirafan wa 'alal jawarihi ta'atan wa inqiyadan. Jadi hakikat syukur adalah ketika hati kita meyakini bahwa semua nikmat dari Allah, mensyukuri segala nikmat Allah dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah,
yang mana alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah, menyebutkan nikmatnya Allah dengan alhamdulillah tadi, dan dibuktikan syukur itu dengan anggota badan, untuk menggunakan anggota badan ini melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi taat yang kita lakukan itu juga bentuk syukur kepada Allah, bahwa kita mengakui bahwa sehat itu nikmat Allah, bahwa kita memiliki rizki yang lebih dan cukup itu juga dari Allah. Maka sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bahwa nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah, saya ungkapkan syukur saya dengan sholat yang saya lakukan, dengan bacaan Quran yang saya lakukan, zikir-zikir yang saya lakukan, dan yang lain-lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai kenikmatan yang telah Allah berikan malah membuat kita tidak melaksanakan dan melakukan amal soleh dan ketaatan. Karena kalau tidak melaksanakan ketaatan dan amal soleh, ya berarti siap-siap balik lagi ke episode pertama, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, tanda keimanan yang dijawab oleh para sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah, nardo bil qada, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kejadian di dalam hidup ini, senang, bahagia, sulit dan sedih, apalagi kehidupan di ini, taat atau kadangkala tergelincir dalam maksiat, itu semua adalah takdir Allah yang telah ditetapkan dan tuliskan kepada hamba-hambanya. Jadi kita harus mempercayai, meyakini dan membenarkan. Makanya rukun iman ke-6 adalah iman kepada takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Karena kalau kita mempercayai, meyakini dan membenarkan semua peristiwa dalam hidup ini sudah bagian daripada takdir Allah, maka kita bisa memberikan respon yang terbaik, yaitu ridho terhadap apapun yang Allah tentukan dalam hidup ini. Kan kita semua mendambakan hidup ini nggak banyak ujian, senang terus, bahagia terus, pengen jadi kaya, pengen punya rumah, dan yang lain sebagainya. Harapan kita seperti itu. Tapi kan dalam pelaksanaannya, faktanya tidak selalu seperti itu. Maka kalau kita tahu responnya, kalau lagi dapat nikmat, kita harus bersyukur. Kalau lagi dapat, ya kita harus sabar. Itulah yang dimaksud dengan ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau di dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidnillah, tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Kalau kita beriman, kemudian Allah memberikan petunjuknya, ya tadi, kalau dapat ujian, Allah akan memberikan petunjuk, kamu harus sabar, kita harus sabar. Kalau lagi dapat kenikmatan, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hati kita, kamu harus bersyukur, kita harus bersyukur. Ya. Nah, kenapa kita harus memiliki respon ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa kok jadi saya lupa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kalau kita ridho dengan takdirnya Allah, kan tadi semua dari kita ingin dan mendambakan hidup kita tidak melewati berbagai macam ujian. Itu pandangan kita, keinginan kita. Tapi belum tentu keinginan kita itu terbaik dalam pandangan Allah. Kan?
Kita tidak menginginkan ujian, tapi Allah pengennya datengin ujian. Karena Allah tahu ujian itu adalah episode terbaik yang harus dilalui oleh hambanya saat itu. Tapi boleh jadi juga kita tidak menyukai, suka sesuatu, tapi itu tidak baik bagi Allah. Ya intinya seperti itu. Jadi kita menganggap bahwa hidup ini harusnya bahagia, tenang-tenang aja tanpa banyak ujian, tapi Allah melihat bahwa episode terbaik kamu itu bukan cuma sekedar dapat nikmat, dapat karunia dari Allah, tapi kamu juga harus saya berikan ujian, karena itu adalah episode terbaik dalam hidup ini. Maka hakikat ridho dengan takdir Allah, tenangnya hati, dan tidak ada penentangan di dalam hati terhadap ridho, terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-ridho sukunul qalbi tahta majaril ahkam wa alla ya'taridal qalbu 'alal hukmi. Ridho itu ketika hati ini tenang di bawah ketentuan-ketentuan Allah, dan ketika tidak ada penentangan hati terhadap ketetapan Allah. Jadi apapun yang menimpa dalam hidup ini kita tenang, apapun yang menimpa hidup ini kita tidak menentang dan menantang takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ada di antara kita berpikiran, ya Allah, saya sudah bekerja, saya sudah sholat, saya sudah ikut ngaji, saya sudah baca Quran setiap hari, saya sudah sholat duha, saya sudah tahajud, saya sudah puasa sunnah, saya sudah bersedekah setiap Jumat, tapi kenapa hidup saya masih begini-begini aja ya Allah? Saya nggak kaya-kaya, saya nggak punya anak-anak, saya nggak punya rumah-rumah, saya nggak punya yang lain sebagainya yang kita inginkan. Kalau kita tidak punya rasa ridho, kita akan mengeluh, dan bisa jadi keluhan itu malah terselip di dalamnya menentang dan menantang takdirnya Allah. Maka dari itu, tanda keimanan yang ketiga ini begitu penting dalam hidup kita. Karena dalam kehidupan kita Allah akan menggulingkan atau akan mempertukarkan, satu fase dia dapat nikmat, satu fase dia dapat ujian. Maka sebagai seorang muslim, ketika kita ridho dengan perjalanan hidup tadi, ketika dapat ujian kita sabar, ketika kita dapat nikmat kita bersyukur, maka kita akan menjalani hidup itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita sudah ridho kepada Allah, esensi paling penting dari ridho adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Esensi terpenting dari ridho dengan takdirnya Allah adalah supaya kita tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut terhadap apapun yang luput dari kita. Misalkan dulu kita waktu masih muda bercita-cita menikah di umur 25 tahun. Tapi ternyata nikahnya di umur 28 tahun. Itu kan lewat. Keinginannya tadi 25 tahun. Atau kita ketika muda target umur 40 tahun harus sudah punya rumah. Tapi ternyata lewat umur 40 tahun belum juga punya rumah. Kalau kita sudah memiliki esensi ridho, la ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak bersedih apa yang luput dari diri kita. Dan andai kata semua pencapaian hidup yang kita dambakan di masa muda tercapai dan terrealisasi sesuai dengan keinginan kita, Allah mengatakan wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak berbangga diri, tidak senang, tidak sombong terhadap apa yang sudah kamu miliki. Nah, udah syurup sebentar lagi berarti. Saya sering memberikan analogi sederhana tentang esensi ridho. Bapak-bapak tahu ada anak kecil namanya Cipung? Tahu Cipung, Pak? Rayanza, anaknya Raffi Ahmad. Ibu-ibu ketawa, berarti tahu tuh. Di dalam salah satu vlognya, Raffi Ahmad pernah mengatakan Cipung itu sudah memiliki tabungan yang besarnya mencapai angka M.
Berarti sudah sampai miliaran. Bapak-bapak bekerja berapa tahun tabungannya sampai miliaran? Ibu-ibu punya tabungan sampai angka miliaran? Ada anak kecil masih di bawah, sekarang nggak tahu Cipung umurnya berapa, ya masih kecil lah dia sekarang, masih kecil sudah punya tabungan sampai dengan angka miliaran. Sedangkan kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun, bekerja puluhan tahun, tabungannya nggak sampai angka miliaran. Kalau kita tidak punya rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan, rasa ridho terhadap takdir yang telah Allah tentukan, kita akan menggugat Allah, ya Allah, kenapa itu ada anak kecil tapi tabungannya miliaran, sedangkan saya sudah bertahun-tahun nggak punya tabungan miliaran. Oleh karena ya hadirin rahimakumullah, kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas tentang ayat tadi, beliau mengatakan laisa ahadun illa wa huwa yahzan wa yafrah walakin idza asabathu musibah ja'ala sabran wa in asabahu khairun ja'alahu syukran. Fitrah manusia ketika mendapati ujian dia akan sedih, dia akan merasa susah, merasa gelisah, tapi kalau dia menyadari bahwa itu bagian daripada hidup, konsekuensi dari keimanan, dia akan menjadikan musibah itu cara agar mendekat kembali kepada Allah dengan bersabar. Dan fitrahnya manusia juga, ketika mendapatkan kenikmatan, dia senang, dia bahagia, dia memberikan kabar kepada orang lain, minimal ke keluarga terdekatnya, tapi juga harus tahu bukan hanya sekedar senang dan bahagia, harus juga direspon dengan rasa syukur. Sehingga ketika kita melakukan itu semua, kita dapat membuktikan keimanan kita dengan sikap dan respon terbaik. Ketika ujian bersabar, ketika nikmat bersyukur, ketika menjalani setiap episode kehidupan, mau senang mau susah, kita ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim dan mukmin yang terbukti kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.